darah tinggi, sering pusing, syaraf kejepit, sembuh dengan terapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan salah satu saudara kita dari mana, Pak? Saya dari Jakarta, ya, nama Muhammad. Ini kebetulan, alhamdulillah qadarullah, ini kita bertemu dengan Mas Agung dari apa namanya nih? Rumah Terapi Al-Izzah. Terapi Al-Izzah yang bertempat di perumahan Pelutan Indah, Kemalang, ya, di dekat Masjid Agung Kemalang. Nah, ini memang secara pengalaman pribadi nih, sejujurnya ini memang dulu pernah, ya, kira-kira beberapa bulan yang lalu, hampir setahun lah ya, kita ini sering banget mengalami sakit punggung ini. Istilahnya kalau orang Jawa itu boyok, ya. Boyokan. Pinggang berarti ya? Pinggang, ya. Iya. Jadi kalau duduk itu nggak kuat lama. Kalau kita ikut pengajian itu kan biasanya duduknya kan sila gitu kan. Ya udah gelisah gonta-ganti duduk gitu kan. Nggak nyaman ya karena sakit ya? Nggak nyaman karena sakit gitu. Terus kita juga kalau duduk perjalanan jauh gitu, safar kan, duduk di bis ya atau duduk di mobil itu, pinggang itu kan pegel banget gitu, rasanya gitu, enak. ya. Dan kalau pulang kerja itu pengennya diurut tuh enak gitu kan. Diurut tuh enak, makin diurut enak. Nah, alhamdulillah ini ketemu Mas Agung, terus sama Mas Agung di terapi sama dikasih PR aja. Terapi apa, Pak? Terapi waktu itu Pak Muhammad. Terapinya stretching ya, kalau nggak namanya ya, yang di punggungnya di engkuk-engkuk itu. Gitu, terapi PAZ ya? Terapi PAZ ya. Nah itu punggungnya di engkuk-engkuk, terus kasih PR, ada loncat-loncat segala, ada pokoknya macam-macam lah namanya itu. Nah setelah dijalani, alhamdulillah, jadi tidak pernah lagi sakit pinggang. Terus sakit pinggang dan sudah jarang dipijat-pijat, itu udah jarang. Ya. Udah jarang dipijat. Padahal dulu setiap kali mesti pijet ya. Mesti pijet, dan mesti pijet gitu. Bukannya ya sesaat ya, enak ya. Malam itu aja enak, tapi besok lagi kalau kita jalan lagi ya pegel lagi. Muncul lagi ya, kambuh lagi ya. Orang encokan gitu. Orang-orang kita biasanya orang kampung bilangnya encokan lah gitu ya. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus ada keluhan apa lagi, Pak Muhammad? Itu kan ketemu Mas Agung gitu. Saya merasakan sudah cukup lama, hampir setahun juga, itu merasakan pusing, sering kali pusing. Dan tensi saya itu nggak pernah di bawah 140. Oh gitu. Nggak pernah di bawah 140. Jadi setiap di tensi 140. Maka padahal saya itu saya kan pendonor darah aktif ya. Iya. Per 4 bulan saya donor darah. Dan ketika saya tanya ke petugas yang ambil darah itu, tanya, ya memang usia Bapak sudah waktunya tensinya segitu 140, udah susah turun lagi katanya. Usia sekarang berapa, Pak Muhammad? Sekarang saya usianya 48 tahun. Oh, berarti padahal masih muda ya, 48 ya, tapi tadi petugas donornya menyampaikan kalau usianya faktor U ya. Faktor U ya udah rata-rata di atas 140 ya, gitu ya. Jarangnya orang yang masih tetap 120 gitu. Rata-rata orang situ udah 140 ya, usia-usia segitu ya. Itu yang membuat saya agak tenang. Bilangnya 140-an berarti teman-temannya banyak. Tapi yang agak saya heran itu kok jadi pusing gitu, sering pusing gitu. Itu yang akhirnya pas ketemu Mas Agung itu saya menceritakan keluhan saya. Terus sama Mas Agung itu di terapi. Pertama terapinya adalah terapi PAZ ya. Mas Agung memperkenalkan nama terapinya PAZ, katanya pas gitu kan. Nah ada beberapa gerakan-gerakan sama PR yang harus dilakukan, saya ikuti. Ya memang harus rajin gitu kan. Itu kejadiannya persis sebelum Lebaran ya, persis sebelum Lebaran. Lebaran tahun ini ya, berarti Lebaran tahun ini, tahun 2023, ya kira-kira mungkin 5 hari lah sebelum Lebaran itu terapinya ya. Beberapa hari, 2-3 hari terapi, habis itu terapi untuk turun darah katanya tensi.
Nah, menurut Mas Agung ini banyak yang berhasil gitu kan, ya saya coba. Nah, setelah itu kan saya pulang kembali ke Jakarta setelah Lebaran mudik kan, pulang kembali ke Jakarta itu kira-kira seminggu setelahnya. Nah, itu qadarullah pas saya di Jakarta, bude saya di Jakarta itu ada yang membutuhkan darah. Apa namanya? Oh tadi saya belum cerita ya, kalau saya itu tadi tidak hanya PAZ tapi juga ditambah terapi lintah ya. Jadi di kepala, di badan, punggung ada titik-titik tertentu yang disedot lintah gitu ya. Fungsinya untuk apa Pak Muhammad katanya Kalau fungsinya ya kalau yang kita dengar-dengar itu kan itu ada lintah itu mengeluarkan cairan enzim hirudin ya, yang dia kalau masuk ke dalam pembuluh darah itu mengencerkan darah itu kan sulit membeku. Nah itu bayangan saya, logikanya itu kalau masuk ke aliran pembuluh darah itu ya ikut mencair gitu kan ya. Darahnya menjadi encer secara alami ya. Iya. Tidak pakai. Tadinya itu saya waktu mau di terapi lintah itu ya istilah orang Jawa itu kamigilan. Oh ya, gitu. Kamigilan. Saya ngeliat lintah aja kan baru kali itu kan. Mau lihat barangnya saja sudah udah ngeri gitu kan. Udah bayangin ini lintah segede gitu. Nah, kalau udah nyedot darah kan, waduh ini seperti apa nih jadinya gitu. Nah udah karena saya kepengen sehat ya udah nekat aja, bismillahirrahmanirrahim saya coba malam itu tapi saya udah pesen sama Mas Agung jangan banyak-banyak, saya 2 saja lah, 2 atau 3 saja. Waktu itu 3 kita taruh 3. Waktu itu 3, 2 di kepala ya. Ya 2 di kepala, yang 1 di punggung. Di punggung, karena saya takut itu, saya nggak mau banyak-banyak, ya, 3 saja. Nah alhamdulillah itu kan saya merasakan selama perjalanan mudik dari Jakarta ke Pemalang itu pusing gitu kan. Ini pusing kok nggak waktu dari Jakarta ke Pemalang pas kesini itu pusing ya, mudik ya. Pusing kan, terus Mas Agung lihat saya kok tiduran terus gitu kan, pusing. Ya, saya bilang pusing kok nggak bisa ini. Ya sudah dicoba. Nah karena saya takut itu kan cuma 3. Tapi malam itu juga alhamdulillah biiznillah itu merasakan enak. Besok paginya saya telepon Mas Agung, Mas Agung, saya terapi lagi yang sebanyak-banyaknya. Gitu. Oh jadi tadinya ketakutan kamigilan ya. Iya, terus ternyata malamnya jadi enak, kepalanya enteng. Kepala sudah nggak pusing lagi, alhamdulillah. Terus paginya nambah lagi. Oh gitu, untuk terapi lintahnya. Terapi lintah nambah lagi, ada beberapa titik karena buru-buru mau berangkat ke Jakarta lagi juga nggak terlalu banyak juga ya waktu itu. Berapa ya? Paling 5 ya kira-kira. Ya sekitar 5. Sekitar 5 gitu. Udah pokoknya terapi lagi kepala lagi sama badan lagi. Oh ada yang kaki juga ya. Ada yang kaki, ya. Kaki. Nah, itu pulang. Lebaran, setelah lebaran seminggu itu saya pulang ke Jakarta. Nah di Jakarta pas hari Rabu, jadi lebaran itu kan hari Sabtu ketemu Sabtu, seminggu berarti Rebunya gitu kan, Rebunya berarti kira-kira 10 hari setelah lebaran itu bude saya mengabarkan butuh golongan darah A gitu kan, kebetulan qadarullah itu sama, saya donor. Donor karena saya ngerasa badan sudah enak, nggak pusing, ya saya donor saja. Berangkat di tempat donor. Sebelumnya kan pasti dicek HP. HP alhamdulillah normal. Ya, HP normal, kemudian tensi biasa kan saya kalau donor tensinya 140 langganan gitu. Ya, 140 ke atas ya biasanya ya. Nah, itu saya kaget pada saat dites tensi saya dapat 120/80. Wah, oh, Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya, bismillah itu. Kayak serasa masih muda lagi karena itu saya mencapai tensi setinggi 120/80 itu waktu masih muda, memang waktu masih senang-senangnya olahraga gitu kan. Oh gitu. Nah setelah usia segini udah nggak pernah lagi, pernah 120 itu nggak pernah lagi itu. Itu mungkin kira-kira usia 25 tahun lah, sampai 30 saya masih 120/80.
Setelah itu udah nggak pernah lagi. Oh, jadi pada waktu donor itu terus di tensi ternyata hasilnya Masya Allah ya 120/80. Terus kerasa badannya jauh lebih segar ya. Jadi seolah-olah jadi kayak umur 25-30 tahun lagi ya, Pak Muhammad ya. Itulah saya mengingat masa lalu lagi, kok bisa Mas Agung itu ada wasilah di situ untuk amin pengobatan gitu. Ya itu pengalaman saya.